Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita. Indonesia itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kami di channel ini. Ya, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan persahabatan ke Malaysia dan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sebagaimana berita yang beredar, bahwa pertemuan itu membahas banyak hal, di antaranya isu perbatasan, perekonomian, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Namun terkait dengan hal tersebut, warganetnya mengharapkan agar kedua pemimpin negara ini juga membahas tentang persoalan tenaga kerja, dan memohon kepada pemimpin negaranya mempertimbangkan kembali, jika ingin menambah pekerja dari Bangladesh dan dikatakan lebih baik mengambil pekerja dari Indonesia. Baru-baru ini Prabowo telah mengunjungi Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim dalam masa 1 hari. Mungkin ada hal penting untuk dibincangkan oleh kedua belah pihak. Mungkin datang ada masalah antara hubungan diplomatik, itu kita tak tahulah. Sebab itu antara pemimpin dengan pemimpin. Tapi sebagai rakyat Malaysia, kita menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh Prabowo dan Anwar Ibrahim untuk merapatkan hubungan antara dua pihak, antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah satu negara yang besar. Mungkin kita boleh bergantung kenikmatan perniagaan dengan Indonesia. Siapa tahu ke depan kita tak tahu. Cuma sebagai rakyat saya nak bagi tahulah, bahawa ini kerajaan ada berura-ura untuk menambah pekerja-pekerja daripada Bangladesh. Ya? Melalui Bastinet ke apakah itu kita tak tahulah. Mendapat desakan daripada kerajaan Bangladesh supaya menerima pekerja rakyat mereka yang bekerja untuk bekerja di Malaysia. Terbagi sebagai rakyat, saya ingin meluahkan perasaan, pendapat. Cukup-cukuplah Bangladesh yang ada di negara kita. Mereka telah bekerja dengan baik. Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita. Indonesia itu lebih baik. Daripada dalam masa yang sama kita dapat menolong ekonomi mereka. Ekonomi penduduk, bukan ekonomi negara, tidak, ekonomi penduduk mereka. Untuk memperbaiki kehidupan yang baik, yang bagus. Antara gejala sosial, saya melihat gejala sosial dibawa oleh Bangladesh ini terlalu keras. Yang tidak menghormati penduduk tempatan, kurang hormati. Walaupun mereka beragama Islam sama kita, tapi adat dan budaya mereka jauh. Berbeza dengan Indonesia, menghormati penduduk tempatan dan mendengar cakap. Itu beza dia. Jadi kita mintalah pada Prabowo dan Anwar Ibrahim berbincang dengan lebih lanjut. Sebab apa dengar ruranya kerajaan telah menghentikan pengambilan pekerja daripada Indonesia. Tapi bagi saya, pekerja Indonesia lebih bagus daripada Bangladesh. Kan? Cuma kalau dikatakan nanti ada yang lari pekerja, dia orang pun banyak yang lari. Yang Bangladesh pun lari daripada majikan asal. Kan? Cuma kalau diberi pilihan, saya lebih memihak kepada pekerja Indonesia. Itu lebih bagus. Kan? Itu lebih kesefahaman. Sebab apa? Mereka memahami atau cara, budaya, lemah lembut. Ya, sama dah dengan kita di Malaysia. Sebab apa? Kebanyakan kita ini, nenek moyang kita berasal daripada sana. Jadi lebih memahami, lebih rapat. Jadi pada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim dan Prabowo bincangkanlah kembali. Kan? Tak perlulah kita nambah daripada jauh, daripada Bangladesh, daripada Pakistan, tu dah tak perlu, dah cukup daripada Indonesia. Sebab Indonesia punya penduduk yang cukup ramai. Dan kalau terjadi apa-apa, kita senang cari. Itu pucuk pangkal dia. Kan? Mungkin ada sesetengah daripada warga Indonesia memprovokasi, mengatakan Malaysia sedemikian, tapi tak jadi Kudis pun. Tak jadi Kudis. Akhirnya mereka malu sendiri. Sebab apa? Ramai pekerja Indonesia di Malaysia ini. Pada kekhawatiran saya yakin ramai orang Malaysia akan menyokong pendapat saya. Walaupun ada segelintir daripada pembantu rumah mencuri barang, itu biasa. Kan?
Itu sebagai tuan rumah kita kena pantau. Yang biasa. Okey. Jadi janganlah kita kerana 1-2 orang kita nak menghukum keseluruhan orang. Okay, tapi bagi saya kalau diberi pilihan, dari Indonesia lebih baik bekerja di Malaysia. Selamat malam. Ya, sebelumnya pada bulan Oktober 2024 yang lalu, Perdana Menteri Malaysia dalam kunjungannya ke Bangladesh pernah melontarkan pernyataan akan dipertimbangkan untuk mengutamakan pekerja dari Bangladesh yang kehilangan pekerjaan akibat perseteruan politik di negara tersebut. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh yang kehilangan peluang akibat perkembangan politik di negara mereka. Perdana Menteri berkata kerajaan Bangladesh telah membuat rayuan kepada Malaysia berhubung kemungkinan menambah pengambilan pekerja dan golongan profesional dari negara berkenaan. Nah, usulan dari warganetnya tersebut karena melihat dari sisi fenomena sosial. Alasan logisnya karena kesamaan asal-muasal dan faktor budaya yang mirip antara Indonesia dan Malaysia. Namun terlihat kekhawatiran, jika di negaranya semakin menambah pekerja asing dari Asia Selatan ini, mungkin bisa saja membawa dampak pada gesekan sosial dengan warga lokal. Akan tetapi semua keputusan itu kembali kepada pemerintah di kedua negara ini. Ya, diketahui bahwa pekerja Indonesia di Malaysia memang sudah mulai berkurang, dan lebih memilih ke negara-negara lain seperti Hong Kong, Arab Saudi, Australia, Korea Selatan dan juga ada yang ke beberapa negara lainnya. Dan hal itu pernah terjadi ketika Indonesia melakukan moratorium tenaga kerja ke Malaysia pada tahun 2022, yang saat itu sempat membuat kelimpungan pada beberapa bidang pekerjaan di Malaysia. Dan di akhir pernyataan si Bapak tadi, bahwa walaupun Indonesia negara besar dan sebagian ada yang memprovokasi, tetapi tetap menjadi kuli di Malaysia. Nah, di sini yang perlu dijelaskan, secara umum adanya pekerja karena ada pekerjaan dan pemberi kerja. Jika tidak ada pekerjaan dan pemberi kerja, maka tentu tidak ada pekerja. Dan dimanapun seseorang itu bekerja, baik itu warga negaranya sendiri ataupun warga negara asing yang bekerja pada suatu pekerjaan, jika kedua belah pihak sama-sama membutuhkan, maka di situ ada hukum timbal balik yang mengikat kedua belah pihak baik, secara oral maupun tertulis. Dan hal itu berlaku baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga entah itu seseorang itu menjadi buruh atau pegawai swasta maupun pegawai pemerintahan keduanya sama-sama membutuhkan. Dan secara kasuistis, salah satu faktor hadirnya pekerja asing di negara tetangga ini, karena kekurangan tenaga kerja, apalagi jika pekerjaan yang dikategorikan dengan 3D, yang memang katanya kurang diminati oleh warga lokal. Dan zaman ditulis sektor pembinaan kurang pekerja, rakyat tempatan perlu rebut peluang. So, inilah hakikatnya yang kita orang Malaysia nak kena telan. Tak ramai orang kita yang nak bekerja dalam sektor 3D tersebut. Sememangnya kita ni perlu ubah mentaliti ni tau. So jangan rasa terlibat dalam sektor 3D ni satu benda yang hina. Ianya perlu dibanggakan sebab ini rezeki yang halal. Kita tidak merompak, kita tidak mencuri. Ya, kita tahu bahawa orang Melayu tak nak buat kerja-kerja tertentu. Sebab itu orang asing datang. Daripada zaman saya kecil lagi, orang Cina, orang India datang pasal orang Melayu tak mau buat kerja. Tak mau kerja dalam lombong, tak mau kerja dalam estate. Jadi dengan itu orang asing datang dan kemudian mereka tinggal di sini dan kita sekarang ini pun 2 million lebih orang Bangladesh datang sini dan mereka berjaya. Kita boleh buat benda itu semua, tapi kita saja tak mau buat. Dengan populasi penduduk yang kurang memadai, sementara permintaan yang meningkat untuk tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, maka kebutuhan untuk pekerja migran kemungkinan akan meningkat. Namun demikian kehadiran pekerja migran sudah berkontribusi terhadap pembangunan Malaysia baik secara sosial maupun ekonomi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.